bahwa sifat munafik itu, saya tahu bahwa munafik bukan kelompok, tapi sifat munafik itu tertuju kepada mereka, yaitu orang-orang Farisi. Perkara apakah Anda tidak mau terima itu urusan Anda. Bukan saya mengatakan tidak terima loh. Kau bantah aku dengan data. Kalau memang munafik dimasuk Yesus dalam Matius 6, nomor 5 itu adalah Farisi dalam Matius 5:20. Kasih satu ayat di mana Yesus pernah menyebut orang-orang Farisi dengan sebutan munafik. Di mana datanya Yesus pernah menyebut orang-orang Farisi dengan sebutan munafik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Udah siap curhatnya? Bukan curhat, saya itu mau meluruskan. Kalau kamu menghina agama, oke, terserah kamu menghina agama. Tetapi kamu jangan menghina Batak juga. Oh, berarti kalau seseorang dipanggil opung itu terhina ya dalam adat Batak ya? Ya, jelas. Oh, terhina teman-teman. Jelas. Makanya saya gini. Oh, terhina. Panggilan opung itu panggilan hina dalam adat Batak. Panggilan hina kan? Karena ada partituran. Karena ada partituran. Mama kamu berapa? Orang tua kamu berapa? Gimana? Orang tua kamu Gimana? Berapa? Orang tua. Udahlah, jangan lanjutkan tutur-tuturan kayak gitulah. Kita diskusi aja lah. Enggak, makanya saya bilang saya mau meluruskan. Saya bukan untuk menghina kamu atau mengucap kamu. Saya mau meluruskan. Kalau kamu mau menghina agama Kristen terserah, tetapi jangan Apa yang menghina? Makanya saya bilang, makanya dengarkan dulu. Tetapi jangan menghina suku Batak. Siapa yang hina suku Batak lo? Salah satunya Aku panggil opung kok terhina sih? jelas lah. Kamu tahu nggak partituran? Mama kamu berapa? Oke, saya uji. Kau ngerti nggak partituran? Kau uji ya, uji kau ya. Ya. Oke, sekarang saya tanya samamu. Ya. Ya, ketika bapakmu punya adik perempuannya bapakmu punya nantulang, nantulangnya adik perempuanmu punya namboru. Kau panggil apa sama namboru opungnya namboru bapakmu? Ya. Manggil apa? Ayo. Jawab dulu. Jangan kau kira aku gak tahu partituran. Panggil apa kau? Adik bapakku, namboruku, udah? Enggak itu. Silsilahnya dulu baca tari panjang. Dengar dulu, kulangin ya, simak ya. Kulangin ya. Kau tengok di perkataanku di sama ini. Oke, kulangin ya. Ketika bapakmu punya ketika bapakmu punya adik perempuanmu, adik perempuan bapakmu punya namborunya adik perempuan itu punya nantulangnya adik perempuan bapakmu itu punya opungnya namboru, adik perempuan dari bapakmu itu kau panggil apa? Ayo. Jangan
kau pikir ketika aku nggak mau berdiskusi tentang adat, aku nggak ngerti adat, nggak ngerti tarombo, aku lebih paham dari kau. Cuman komalku ini nggak tentang itu loh, Dinda. Dipanggil apa? Jawab, panggil apa? Ketika adik bapakku berarti namboruku kan? Nah kan ulangin lagi kan? Makanya dengar dulu. Udah ulangin. Ulangin aja pertanyaanku, silakan. Ulangin. Ketika adik bapakku berarti namboruku punya tulang. Udah salah kau di situ. Bukan itu kau bilang tadi. Ketika adik perempuan bapak kau itu punya namborunya adik perempuan bapak kau itu punya tulangnya adik perempuan bapak kau itu punya opungnya adik namboru dari opungnya adik perempuan dari bapakmu itu dipanggil apa? Ngomong pun cepat-cepat kali. Nggak tahu kok kan? Nggak tahu kok kan? Aku tahu. Aku sebenarnya nanya sama kamu dulu. Ketika namboru punya suaminya adik namboru itu punya opungnya namboru itu punya adik, panggil apa lah kau? Nah, kalau dia lebih muda daripada kalau dia lebih muda daripada bapakku, ku panggil dia opung boru. Betul nggak? Karena apa? Anak dia aku panggil amang boru, anak dia aku panggil amang boru. Maka bapaknya dia dan opungnya adik perempuannya dia, ku panggil opung boru. Belum tentu. Udah. Sekarang kita tanya lu, mama umur apa? Gak usah kau tanya-tanya itulah. Aduh. Makanya kalau belum paham pertuturan gak usah. Kau aja nggak bisa jawab pertanyaanku kok tadi itu tentang pertuturan. Sedangkan seperti aku ya, mama aku baru tambunan. Ada yang anak yang masih bayi, mereka tambunan itu udah aku panggil tulang, bukan aku panggil opung, betul? Tulang. Udah. Biarpun itu di bawah umurku, betul kok? Karena memakai pertuturan, memakai tutur yang dari bapak itu, bukan asal-asal ngomong kayak kau. Ya udahlah, teman-teman di bawah minta kita kembalilah ke diskusi lintas agama gimana, lintas iman. Yang makanya gini ya, Sianipar, kau kalau memang kau nggak mau dihujat dalam pertuturan, ganti aja margam itu. Dan juga aku tahu juga keluargamu pasti itu keluargamu masih utang adat. Nah, terus kalau kau mau margaku ambil sama kau margaku, nggak perlu aku, nggak penting. Dengar dulu, bukannya aku mau minta margamu. Kalau aku memang masih utang adatnya dari keluargamu, gak usah aku pakai marga Sianipar, itu aja ya. Daripada kau hina. Ya udah, kalau ada yang mau kalian ambil. Kayak kau ini kan Purba Siboro, kau bikin jadi namamu Purba Siboro Sianipar, ambil. Purba Siboro Sianipar. Kapan Purba Siboro? Ya kalau kau mau margaku kan, kau ambillah margaku kan, kau taruh di namamu. Namamu jadi Purba Siboro Sianipar, silakan ambil. Kau itu. Sejak kapan Purba Siboro Sianipar? Berarti kau menghina apa itu? Sejak kapan Purba Siboro Sianipar? Kok menghina? Kan kau bilang, kan kau yang bilang tadi sama aku, hapuslah margamu itu kan kau bilang. Ya udah ambil. Udah bayar adat belum orang tuamu? Hah? Udah bayar adat belum orang tuamu? Orang tuamu udah bayar adat belum? Oh, harus bayar adat dari sanamu gitu. Oh, bayar. Kalau belum ada bayar adat orang tuamu, Aduh, kemana ini? Karistin ini, ya Allah. pergi kau ke tempat tubuh klien Sianipar. Udah, turun lah, kenapa? Berubah. Ya enggak aja kau. Udah cerita bayar pula kau. Jangan cerita tentang adat lah. Komalku ini nggak komal adat loh. Ini komal diskusi. Kenapa takut kali kalian diskusi sama aku loh? Coba, kenapa takut kali gitu loh? Cair dong, diberkatilah Bang Sabarudin. Masya Allah, barakallahu fikum Bang Sabarudin, jazakallah khair. Aku sebenarnya sangat bahagia ya, sangat bersyukur menerima berkat dari teman-teman muslim yang memberikan aku gift.
Tapi di satu sisi saya masih memikirkan juga gitu loh, gimana hati dan perasaan dari teman-teman Kristen di bawah ketika saya mendapatkan gift gitu loh. Bang Muha cukup, udah Bang Muha, nggak enak Bang Muha. Teman-teman Kristen di bawah sakit hati tuh loh Bang Muha, cukup Bang. Cukup ya abangku ya, Bang Penahang ya, cukup abangku, nggak enak abangku. Nanti mereka gigit-gigit plastik di bawah. Kembali kita diskusi teman-teman ya. Saya bertanya kepada kalian, sebatas hanya bertanya, saya tidak mendeskripsikan ya, bahkan saya tidak menyimpulkan dan saya tidak menafsirkan ya keimanan kalian. Pertanyaan saya ini dengan penuh harap jawaban dari kalian. Siapa sih yang suruh kalian jadi Kristen? Adakah satu ayat di dalam Bible itu yang menarasikan mengajak kalian menjadi Kristen? Jika memang tidak ada gitu loh, kenapa kalian memilih hidup menjadi seorang Kristen, bahkan mati dalam kondisi Kristen? Jangan tapping pause lah Kak Sagita. Aku malu loh kalau ada tapping pause kayak gitu loh. Ya, aduh si Troy lagi. Aduh. Kau bilang tadi kau sama Mu aja Margam itu, kau bilang sama si Purba tadi ya kan? Itu Ya, namanya kalau dia mau. itu namanya kau udah melecehkan, dia dengar ya. Kenapa dengar dulu. Kenapa dikatakan kau melecehkannya? Sebab berarti kau tidak menghargai. Tapi kalian yang bilang hapus saja margamu, supaya jangan ribut kita gitu loh. Kalau kalian mau menghapus marga, aku udah ambil sama kalian. Gimana sih? Abang beradik kalian nih. Oh, abang beradik orang ini. Gak ada yang lain, oten yang lain gak ada. Gak ada oten yang lain, weh. Hah? Kok sibuk kalian ngurusin marga kalian? Ayolah kita diskusi gitu loh. Yang kedua, kalian kan memiliki keyakinan kan bahwasanya ketika kalian memanggil Yesus Tuhan, menyembah beribadah kepada Yesus, Yesus memberikan kalian tuh keselamatan, jalan keselamatan atau surga. Aku tanya, mana datanya? Di mana datanya Yesus pernah berjanji memberikan keselamatan dan juga surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan? Kalau data sebaliknya secara eksplisit ada dalam Matius 7:21-23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan, dan disangkal oleh Yesus dengan perkataan, aku tidak mengenal engkau, sekalian pembuat kejahatan. Jika tidak ada datanya di dalam Bible di mana Yesus pernah menjanjikan keselamatan atau surga kepada orang-orang yang memanggil dia Tuhan, sementara kalian berkeyakinan seperti itu, berarti kalian tuh kena prank. Kena prank kalian karena nggak ada datanya. Kalau kami ada datanya, legalitasnya ada. Dari siapa? Dari sang validator. Gitu loh, yang memvalidasikan apa yang kami imani. Contoh dalam surah Fussilat 30, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah, tiada rasa takut dalam dirinya, malaikat akan mengkabarkan kepada dia, jangan takut karena Allah telah mempersiapkan surga atasmu. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Orang-orang beriman dan melakukan amal soleh, mereka itu sebaik-baik makhluk. Kepada mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka ridho kepada Allah dan Allah berridho kepada mereka, dan mereka sebaik-baik dan mereka hidup kekal selama-lamanya di dalam surga. Ada datanya. Sementara ketika aku Kristen, aku tak temukan satu data pun di mana Yesus berkata, sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada aku Tuhan dan rajin ke gereja, kepada dia akan disiapkan surga. Nggak ada. Yesus juga tidak pernah berkata dalam Bible, sesungguhnya orang-orang yang rutin ke gereja hari Minggu lalu bernyanyi-nyanyi, memuji dan menyembah kepada aku, maka kepada mereka tidak akan ada rasa takut dalam diri mereka, karena mereka akan diberikan surga. Nggak ada.
Firmanku, sesungguhnya orang-orang yang jingkrak-jingkrak lompat-lompat beribadah kepada aku, surga kepadanya nggak ada. Yesus juga tidak pernah berkata, sesungguhnya orang yang tidak menyunatkan dirinya berkulup panjang, maka akan disiapkan surga atas dirinya. Nggak ada. Mereka yang mengatakan aku adalah Tuhan dan memakan segalanya, maka akan disiapkan surga atas diri mereka. Nggak ada. Datanya nggak ada, berarti yang ada pada kalian prank kalian gitu loh. Karena ternyata apa yang kalian lakukan bukanlah apa yang diajarkan. Contoh gini, kalian pergi sekolah nih, belajarkan di sekolah, belajarkan di kelas, guru ngajarkan 2 tambah 2 sama dengan 4 ya anak-anak. Berapa 2 tambah 2 sama anak-anak? Oten menjawab 5 bu. Bilangnya tadi 4 loh anak-anak. Berapa 2 tambah 2 anak-anak? Anak-anaknya Oten nih muridnya 5 bu. Bisa 5 anak-anak. Ibu kan tadi sebutnya 4. Kenapa bisa jadi 5? Lalu murid yang Oten ini yang ngeyel menjawab, sesungguhnya 4 dan 5 itu sama bu, kata. Maka tadi angka 4 dengan angka 5. Itu kalau muridnya Oten. Muridnya Oten ini seperti itu gitu loh. Terus dibilang gurunya, ini analoginya gini antara Oten dengan yang sok diikutinya. Anak-anak, hari ini kita lakukan camping pramuka ya anak-anak. Kalian ikuti nanti ibu. Kalau ibu nanti jalan ke kanan, kalian ke kanan ya. Ibu nanti ke kiri, kalian ke kiri ya. Iya bu. Jadilah kalian pengikut-pengikut ibu. Betul bu. Bener kalian mau jadi pengikut-pengikut ibu? Bener bu. Ikutin ibu ya anak-anak. Iya bu. Ibu gurunya belok ke kanan, mereka murid-murid Oten belok ke kiri, tersesat. Tersesat. Orang tua wali nyalahkan guru. Mana anakku kenapa nggak pulang? Loh, aku udah bilang tadi loh, kalau aku ke kanan, orang tuh ke kanan. Ternyata mereka ke kiri. Tersesatlah mereka. Salah kau, kata orang tua. Begitu juga halnya dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Markus 12:29, Yesus berkata, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalian pahami Tuhan itu dengan konsep Tritunggal. Kalian pahami dengan konsep Tritunggal gitu loh. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak terlihat, suaranya tidak terdengar. Kalian percaya Tuhan meninggal di kayu salib? Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18 sampai dengan 19, dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak akan dibatalkan satu iota dari hukum Taurat. Malahan kalian membatalkan. Dalam Matius 5 17 sampai dengan 19 ya, dan kitab para nabi. Dalam Imamat 11 nomor 7 diharamkan daging B2. Malahan kalian makan B2. Yesus gak makan B2, kalian makan B2. Kita buktikan apakah benar kalian pengikut Yesus. Yang pertama, Yesus agama Yahudi, kalian milih agama Kristen. Yesus ke sinagoga beribadah, kalian pergi ke gereja. Yesus bersuluk, kalian berkulup panjang. Yesus gak makan B2, kalian makan B2. Yesus mensucikan beribadah di hari Sabtu, kalian di hari Minggu. Coba. Yesus ibadahnya sujud, kalian nyanyi-nyanyi lompat-lompat jingkrak-jingkrak. Yesus menyatakan dirinya utusan, kalian katakan dia Tuhan. Yesus berpuasa dalam Lukas 4 dan Matius 5, kalian makan sekenyang-kenyangnya. Kalian katakan kalian pengikut Yesus, maaf cakap Dinda, B2 pun gak percaya dengan cakapmu. Ibaratnya Yesusnya ke kanan, kau ke kiri, lalu kau bilang kau pengikut Yesus kau. Oke, Waf Freeman, selamat bergabung Waf Freeman. Ya teman-teman, dibantu lagi tap layarnya Iwan Villa, saudara-saudaraku. Ya, di hari bahagia ini kita hadirkan kebahagiaan di sini. Kita tap layar sebelum akun Bang Faruk ini rungkat teman-teman ya. Ini akunku tinggal satu-satunya.
akun nomor yang besar, yang pertama dengan yang kedua, itu bangkitnya besok teman-teman, setelah hari ketiga. Di jam 1:30 siang mereka baru bangkit teman-teman ya. Jadi saya membutuhkan bantuan kalian dalam tab layar. Oke, Wafriman, Islam Kristen Wafriman. Saya Kristen, Bang, Kristen. Oke, silakan karena kamu sudah on cam, saya izin kamu bertanya tentang Islam sajalah ya. Boleh? Kita bertanya enggak sih sebenarnya, bagi saya sih enggak tertarik sih dengan Islam. Untuk maksudnya Oke. enggak mau menanyakan soal itu. Cuman mau memberikan tanggapan. Tadi gini, harapan saya itu adalah kita bisa ngobrol diskusi tentang iman Kristen yang tadi sepertinya yang saya nilai itu banyak salah kaprahnya tentunya berdasarkan iman Kristen. Tapi terlepas apakah saudara Faruk setuju dengan saya atau enggak, ya itu masalah belakangan. Gitu. Ya silakan. Kalau ada yang mau kamu tanggapi narasi itu tadi, dan kau anggap apa yang ku narasikan itu sebuah kebohongan, silakan dibantah. Saya lebih suka itu. Tapi pakai data ya. Betul. Iya. Sebenarnya gini, saya nggak bilang sebuah kebohongan sih. Saya nggak harus sampai se ekstrim itu. Tetapi saya kira itu adalah sebuah kesalahan berpikir di dalam menilai sesuatu objek tertentu yang sebenarnya yang kita nilai itu bukanlah apa yang kita tahu sedalam-dalamnya, tapi hanya kita mungkin separuh di dalam apa yang kita tahu baru kita umumkan keluar sana. Ibarat kita seperti mukul gedebok pisang gitu loh, terus kita merasa bahwa kita adalah seorang petinju yang sudah memenangkan di arena petinjuan, kira-kira seperti itu. Ya silakan. Apa yang kamu tanggapi dari narasiku tadi? Silakan. Atau kamu mau menjawab temaku? Pilih mana? Iya, nggak terserah. Saya ikut aja. Saya ngikut saudara Faruk. Apakah memang kita mau ikut topik yang Anda berikan di sini, ataukah memang terkait yang tadi nggak masalah? Ya silakan. Oke, kalau gitu kita bahas tema ini aja ya. Nanti narasi yang tadi kita mirroring saja atau kita sisipkan saja. Betul. Oke, pertanyaannya dalam tema ini, kamu kan tadi katakan kamu Kristen. Kalau boleh tahu, siapa yang memerintahkan kamu atau menganjurkan kamu untuk menjadi Kristen? Oke. Apakah Yesus pernah memerintahkan, menganjurkan untuk orang-orang sekitar dia jadi Kristen? Apakah Paulus pernah menganjurkan orang-orang agar jadi Kristen? Atau apakah Bapak pernah menganjurkan orang-orang jadi Kristen? Atau bahkan nih ya, jangan nih, si Bilislah yang mengajak kamu untuk jadi Kristen. Saya kira untuk menjawab ini tentu bukan seperti multiple choice ya, seperti yang Anda kasih, tapi itu butuh argumen yang memang berdasarkan Alkitab tentunya. Nah, bisakah begitu? Ataukah memang saudara Faruk hanya membutuhkan jawab A, B, C, D, udah. Kalau A, B, C, D ya saya selesai sih, saya turun aja, nggak salah. Tapi kalau Bang Faruk memang merasa, saya butuh argumenmu seperti apa gitu loh, maka saya akan berikan jawaban. Terlepas apakah saudara Faruk dan pengikut Anda tidak setuju, itu masalah belakangan. Itu dulu, saya tawarin itu dulu sih. Sorry, sebelum Yaudah, itu silakan dijawab. Karena saya melihat si Bang Faruk tuh sedikit lebih berbeda dari teman-teman yang Muslim yang lain, yang dimana sedikit memberikan ruang untuk diskusi, bukan seolah bla 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 dan sebagainya. Silakan, mau gimana? Saya jawab ABCD-nya atau gimana? Silakan, terserah. Penting poin dari pertanyaan saya begini. Siapa yang memerintahkan dan menganjurkan Wafriman menjadi Kristen? Oke, baik. Oke, begini. Sebelum saya menjawab siapa yang menganjurkan saya Kristen, maka pertama, Kristen itu sebenarnya artinya adalah pengikut Kristus, Kristianos. Tentu poin itu berangkat dari firman Tuhan, dari Alkitab. Nah, Alkitab ini tentu tidak hanya separuh-separuh. Alkitab yang percaya, firman Tuhan yang percaya bahwa itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, di mana ayat yang mengatakan bahwa Kristen itu pengikut Kristus, itu nanti kita bisa menemukan dalam Kisah Rasul pasal 11:26. Di dalam hal itu disebutkan para murid itu baru pertama kali disebut sebagai Kristus, pengikut Kristus, Kristen atau pengikut Kristus, Kristianos. Jadi setiap orang yang mengikut Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka adalah Kristen, pengikut Kristus, secara otomatis.
Nah, sekarang pertanyaan siapa yang menganjurkan? Saya tidak ada yang menganjurkan. Tetapi saya percaya bahwa saya telah dipilih dari sejak semula. Sebelum saya dilahirkan, Tuhan sudah memilih saya sebagai orang yang percaya kepada Dia. Di mana ayatnya? Itu nanti kita bisa menemukan dalam Yohanes pasal 17 ketika Yesus mengatakan, "Akulah yang memilih kamu." Dan kemudian ketika melihat di dalam Efesus pasal yang ke-1 ayat yang pertama sampai yang ke-18, bahwa sejak dari semula Tuhan sudah memilih setiap orang itu untuk diselamatkan, dan dengan demikian dia menjadi Kristen. Nah, sekali lagi Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Itu. Saya tanggapin ya. Silakan. Oke. Si Dinda Wafriman ini baru mengakui tadi teman-teman ya, tidak ada yang menganjurkan dia, memerintahkan dia untuk menjadi Kristen. Baik Yesus maupun siapapun itu tidak ada. Tetapi ya, hanya mimpi dan angan-angan dia serta keyakinan buta dialah yang mengharapkan, yang meyakini dia menjadi Kristen. Ya, berarti ketika si Wafriman memilih hidup menjadi Kristen, itu pandai-pandaiannya saja. Sementara di dalam kitab Matius 5:20, kalau Bang Farouk nggak salah, Yesus itu memberikan pengajaran kepada kalian. Jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak sampai ke dalam kerajaan Allah. Yesus itu menjadikan tolak ukur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tak tersebutkan oleh Yesus di situ Kristen. Harusnya kalian menjadi melebihi dari ahli-ahli Taurat. Siapa itu ahli-ahli Taurat? Mereka yang berpegang kepada kitab Taurat. Tapi pada kenyataan, teman-teman Kristen harus mengakui kalian hidup setelah membatalkan hukum Taurat. Galatia 3 nomor 13. Bahkan dalam Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Kalian tidak dibenarkan ketika kalian harapkan ada kebaikan dari hukum Taurat. Bahkan kata Paulus dalam Galatia 5 nomor 4, kalian keluar dari kasih karunia Kristus kalau kalian harapkan ada kebaikan dari hukum Taurat. Kalau mau sampai ke dalam kerajaan Allah, kata Yesus, kau harus melebihi orang ahli-ahli Taurat atau pemilik hukum Taurat, pemilik kitab Taurat, melebihi. Tapi pada kenyataan, kekristenan ini dibangun setelah membatalkan hukum Taurat. Yang kedua, kalau kita mengkaji dari buahnya kita bisa mengenal pedagangnya. Kalau kita mengkaji dari buahnya kita bisa mengenal pohonnya. Ya, pohon dari kekristenan itu, buah dari kekristenan itu adalah ya, percaya dengan kematian Yesus dan mengambil manfaat dari kematiannya Yesus. Kekristenan itu hadir setelah ada cerita kematian dan kebangkitan Yesus. Itu realitas yang ada. Kalau kita berpegang kepada Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, apa kata Yesus? Jika kamu berasal dari Abraham, niscaya kau akan mengasihi aku. Tapi apa yang kau lakukan hendak membunuh aku. Maka si iblislah yang menjadi bapakmu atau Tuhanmu. Keinginan si iblis dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, kematiannya Yesus. Kehadiran Kristen setelah terbangun opini tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dan yang mengharapkan cashback dari kematian Yesus itu sendiri adalah Kristen, dan mengharapkan kematian terhadap diri Yesus juga Kristen. Berarti berdasarkan narasi Yesus dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 44, si iblislah yang menjadi Tuhan kalian ketika kalian mengharapkan dan menginginkan kematian atas diri Yesus. Silakan ditanggapi Bang Firman. Oke, saya kira begini Bang Farouk, ternyata tidak lebih dari teman kita. Jadi padahal begini,
ekspektasi saya itu adalah kita bisa konsisten dengan satu topik, tetapi saudara Faruk justru loncat ke sana kemari, bicara soal asal usul Kristen lah, itu sudah masuk menjadi udah masuk Kristenan lah. Nah, saya tanggapin dulu ya. Tadi kamu bilang, sudah Faruk bilang bahwa Yesus pernah bicara kepada bahwa kalian tidak lebih seperti orang Farisi gitu. Nah, kamu harus mengerti konteks itu. Sebenarnya bukan berarti kita harus seperti orang Farisi. Yang mau dikutuk sama Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Farisi yang tampak dari luar, berdua di jalanan, teriak-teriak, mengenal Tuhan, gitu ya, teriak-teriak merasa punya ilmu surga. Tapi sebenarnya mereka tidak menerapkan hukum yang mereka ketahui itu. Itulah sebabnya mereka nanti sakit hati kepada Yesus. Jadi poin yang disampaikan Yesus di situ bukan berarti kita ini adalah harus lebih seperti orang Farisi, tidak. Maksudnya begini, yang dimaksudkan Yesus itu supaya mereka, murid-muridnya secara konteks saat itu, para pengikut dia, lagi-lagi ya, para pengikut dia itu benar-benar meresapi apa yang mereka ketahui tentang Allah. Bukan hanya berdoa di jalanan seperti orang Farisi gitu loh. Dan merasa paling benar. Dalam satu cerita, di dalam satu kisah perumpamaan Tuhan Yesus ngomong begini, ada orang Farisi itu dia masuk ke bait Allah, terus dia berdoa sambil menengadah ke atas, bilang, Tuhan, aku berikan perbuatanku, aku taat hukum-Mu dan bla bla bla. Aku tidak sama seperti orang pemungut cukai itu tuh. Nah, ini menunjukkan kecongkakan dari seorang Farisi itu tuh. Nah, itu yang ditegakkan oleh Yesus. Nah, kemudian saudara Faruk lalu loncat lagi tuh kepada Galatia 3:13. Nah, ini yang saya kira tadi ya, terlalu loncat-loncat cara berpikirnya saudara Faruk. Mestinya harusnya sistematis dulu dong, satu-satu. Silakan tanggapi. Sudah? Sudah. Oke. Pertanyaan saya sederhana. Sebelum saya menerima narasi Anda itu sebagai edukasi, Iya. pertanyaan saya sederhana. Dengan disiplin ilmu apa kamu menafsirkan Matius 5:20 tadi? Oke. Sehingga kamu menarasikan seperti itu. Disiplin ilmu apa kamu gunakan? Oke, baik. Dengan disiplin tadi apa? Tafsir apa, gimana? Matius berapa? Loh, gimana? Bukan. Sorry. Nah, ini ya. Kita berapa? Gini loh, Walfriman, ayatnya aja kok nggak hafal gitu loh. Tapi ketika kau menafsirkannya tadi, ya kan, liar kali kau menafsirkannya gitu loh. Makanya aku tanya dengan disiplin, jangan cuma asumsi lah. Karena gini, penjelasanmu itu tidak selaras dengan ayat berikutnya. Kitab Matius 5 bukan hanya sampai Matius 5. Kitab Matius 5 bukan cuma sampai Matius 20. Ada 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Sementara narasi yang kau sampaikan ketika berbicara tentang kitab Matius 5 tadi tidak selaras dengan apa yang dikatakan di dalam ayat-ayat berikutnya. Itu buktinya kamu telah berdusta gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Perkara apakah Anda bilang saya berdusta? Tunjukkan Bukan saya yang mengatakan kamu berdusta, tapi data membuktikan kamu berdusta ketika kamu berupaya menafsirkan Matius 5:20 tadi. Di ayat sebelumnya, setelahnya itu tidak selaras dengan apa yang kamu katakan. Malahan kamu membawa Matius 5:20 itu sesuai dengan hawa nafsumu dan juga keinginanmu. Oke. Kalau memang saya salah, saya tanya kepada kamu, disiplin ilmu apa yang kamu gunakan menafsirkan tadi Matius 5:20 secara liar? Kita baca dulu ya, kita perhatikan, kita lihat dulu Matius 5. Akan baru dibacanya. Di sini tidak masuk akalnya, baru kau baca. Gitu loh, kau duluan nafsirkan baru membaca. Gimana sih kau, Afriman? Oke. Kan saya juga bilang tadi bahwa yang diklaim Yesus di situ, yang ditegaskan oleh Yesus kepada para muridnya adalah jangan sampai hidup keagamaan itu seperti orang Farisi. Orang Farisi itu seperti apa? Mereka tahu hukum Taurat. Mereka suka berdoa di jalanan, teriak-teriak. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memukuli orang jikalau mereka melihat orang itu salah di dalam
menjalankan hukum Taurat. Bahkan Di mana datanya? Di mana datanya orang Farisi itu berdoa di pinggir jalan teriak-teriak mukulin orang di mana? nanti kamu baca di dalam Matius pasal 6, ada di situ. Matius 6 Matius pasal 6 nomor berapa? hal berdoa. Perhatikan ya, baca. Saya baca ya buat kamu ya. Matius Dan 6 pasal berapa? Matius pasal 6 ayat 5 Hah? ayat 5 sampai 7 Sampai? sampai 7. Saya bacakan buat kamu. Coba lihat di situ. Sampai 7. Baca ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa sama seperti orang munafik. Yang dimention munafik itu adalah orang Farisi. Tafsir lagi kan? Gak bisa gitu. Di situ tertulisnya orang munafik, bukan orang Farisi. Tafsir lagi kamu. Makanya saya bilang, literate-nya kamu bantah. Gini loh, gini Walfriman. Ya Bang Faruk ini master Bible. Saya tahu. Ya benar. Saya benar. Saya Sudahlah. tahu kalau Bible itu kalian pelintir, saya tahu. Saya tahu betul tidak ada Yesus berkata seperti itu. Yang saya tahu kemunafikan orang munafik, bukan orang Farisi. Makanya sekarang di dalam Matius 6 nomor 5 tertulisnya seperti orang munafik atau seperti orang Farisi. Oke. Makanya kamu harus belajar, Faruk, Bang Faruk. Di dalam Matius 6 nomor 5 tertulisnya orang munafik atau orang Farisi. Ya orang munafik itu Baru adalah orang Farisi. Orang munafik Yang sama saya tanyakan, di dalam secara literal dalam Matius 6 nomor 5 tertulisnya munafik atau Farisi. munafik dan gelar munafik itu kepada orang Farisi. Ditulis di situ munafik atau Farisi. Datanya di situ tertulisnya munafik atau Farisi. Munafik. Sementara Matius 5:20 berbicara tentang orang Farisi. Bismillah. Nah, dengar dulu. Munafik. Dengar dulu. Munafik itu sifat. Iya, betul. Munafik itu sifat, bukan kelompok, gitu loh. Ya, Farisi itu kelompok. Jangan kau samakan sifat dengan Enggak, kelompok. oke. Harus Bang Faruk itu tidak mengerti tentang Alkitab. Di dalam ilmu Alkitab Anda tidak mengerti. Justru disinilah kesalahan Anda dalam berpikir. Makanya kalau mau menafsir Alkitab, memahami Alkitab itu tidak pernah dilepaskan dari konteksnya. Konteks yang diomongin Yesus di sini, ya. Even apapun tulisan di dunia ini, Faruk, itu tidak pernah kita membaca teks tanpa konteks. Itu kekeliruan logika yang sangat luar biasa. Cilaka 12. Oke. Jadi ketika saya ngomong munafik di sini dan itu ditunjukkan kepada Farisi, itu secara konteks dekatnya ngomong begitu kok. Karena Matius pasal 5 ayat ke-6 itu masih berkesinambungan, bro. Jadi Anda harus membaca Alkitab itu di dalam konteks teks, di dalam konteks. Jangan hanya mengambil secuil dari teks itu lalu Anda bilang bahwa oh ini enggak. Anda boleh buka komentari tau nggak? Komentari itu banyak, misalnya Matthew Henry. Nah ini mungkin Anda juga nggak pernah dengar. Matthew Henry jelas bahwa sifat munafik itu, saya tahu bahwa munafik bukan kelompok, tapi sifat munafik itu tertuju kepada mereka, yaitu orang-orang Farisi. Perkara apakah Anda tidak mau terima itu urusan Anda. Bukan saya mengatakan tidak terima loh. Kau bantah aku dengan data. Kalau memang munafik dimasuk Yesus dalam Matius 6 nomor 5 itu adalah Farisi dalam Matius 5:20, kasih satu ayat di mana Yesus pernah menyebut orang-orang Farisi dengan sebutan munafik. Di mana datanya Yesus pernah menyebut orang-orang Farisi dengan sebutan munafik? Di mana? Data lah, bantah dengan saya dengan data lah. Masa dibantah dengan congor, cemana sih? Mana datanya? Yesus menyebut orang-orang Farisi, memanggil orang-orang Farisi, menyatakan orang-orang Farisi dengan panggilan munafik. Kalau Petrus dipanggil dengan perkataan sibilis ada. Oke, Ada datanya. Kita buka ya. Silakan. Kita buka di dalam Matius pasal 23 ya, Saudara Faruk ya. Ya, Matius 23. Oke, Nomor? kita lihat dulu di sini. Nomor? Ini satu pasal yang telah kamu. Oke, ayat Ya, 13. Matius 23 nomor berapa?
ayat 13. Matius 23 ayat 13. Ya, silakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Loh, ketawa dia. Ketawa si Bapak. Kelihatan loh. Itu sosok yang berbeda. Tahu nggak kau historical Matius 23 ini loh, Ewa Freeman? Beda itu orang. Ketika itu Yesus berhadapan kepada orang-orang ahli Taurat. Di luar dari orang-orang ahli Taurat, ada orang di luar dari ahli Taurat yang mengaku-ngaku bahwasanya bagi pengikut-pengikut Yesus. Disebutnya dengan orang munafik. Tengok komanya ini. Makanya dibikin di sini koma. Nih. Ini bukan pernyataan Yesus mengatakan mereka orang munafik. Aduh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, oke? Dan orang-orang Farisi, koma, hai kamu orang-orang munafik, koma, karena kamu ini. Di sini tidak ada diksi mengatakan adalah. Kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, koma. Jadi di tempat itu ketika Yesus menyampaikan pengajaran, di situ ada orang-orang ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, dan ada sekelompok orang dikatakan Yesus sebagai orang-orang munafik. Masa kau katakan orang ahli Taurat dan orang Farisi disebut Yesus itu munafik? Cepat. Udahlah, kalau memang Kita baca ya bentar. Aku baca dari nomor 1 biar kau sampai ini ya. Ini. Jangan potong-potong ayat lah. Nih. Baca dari nomor 1. Nih. Bukan cuma ahli Taurat dan Farisi yang ada di situ. Makanya saya bilang, ya, Bang Faruk ini apa? Wah Freeman, Master Bible aku ini. Gak bisa kalian pelintir Bible dengan aku nih. Kamu Master Bible yang suka melintir sebenarnya. Melintir, kalian yang melintir, jahat kalian yang melintir. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, udah, nih. Nomor 1 ini. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak. Di tempat itu ada banyak orang. Siapa orang banyak itu? Nih. Dan kami para muridnya ada ahli Taurat dan orang Farisi. Oke? Ada orang ahli Taurat dan orang Farisi duduk di posisi Musa sebagai hakim yang sah untuk menjelaskan dan mengajarkan hukum Taurat. Oke? Orang banyak ya. Karena itu lakukanlah, taatilah semua yang mereka ajarkan kepada kalian. Tetapi jangan meniru perbuatan ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, karena mereka tidak melakukan apa mereka ajarkan. Nih panjang nih. Banyak orang di situ ini ya. Nih. Terus. Nah, terus panjang nih. Dengar dulu berketahuan. Nomor 13 ini karena banyak orang ada di situ, karena orang di situ ada banyak, bukan cuma ahli Taurat dan orang Farisi. Ada orang lain. Nah, orang di luar dari ahli Taurat itu dan orang Farisi disebut Yesus dengan orang munafik. Celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu semuanya munafik, kan gitu. Di antara kamu ada yang merampas harta ganda. Udahlah. Jangan dicocok logika. Kamu yang cocok logikan. Tadi kamu tanya di mana Yesus pernah nyebut mereka adalah Farisi itu adalah munafik. Sekarang kamu tiba-tiba lari kemana-mana. Di dalam kitab Matius 23 itu Yesus berbicara hanya kepada orang Farisi atau kepada orang di luar dari Farisi, ada nggak di situ? Baru udah usah. Orang di luar dari orang Farisi ada nggak di situ? Sudah hilang omong kosongmu itulah bro. Omong kosong semua itu sama bullshit lah itu. Lu nggak tahu. Kamu nggak ngerti, tapi kamu berusaha untuk ibarat puzzle. Kamu sambung-sambungnya padahal itu bukan partnya gitu loh. Saya udah kasih tahu Anda, tidak memahami Alkitab, lu harus mesti punya ilmu memahami untuk secara komprehensif gitu loh. Dan yang dimensi munafik itu udah jelas, itu adalah ahli Taurat dan Farisi yang mereka tahu hukum-hukum itu tapi mereka tidak melakukannya. Itulah tadi di dalam pasal 6 itu. Sudahlah, makanya saya bilang, sudahlah, jujurlah pada dirimu, nggak usah bohongin publik gitu loh. Sekarang saya tanya, Matius 23 nomor 1-nya, ada banyak orang nggak di situ? Oke, sudahlah, saya bilang kamu. Sudahlah. Di dalam Matius 23 nomor 1, adakah orang lain selain dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di situ? Oke, saya kasih paham kamu. Saya tanya, dalam Matius 23 nomor 1, adakah orang-orang di luar ahli Taurat dan orang Farisi di situ?
sudahi sudah sebentar ya. Setelah saya kasih tahu ini sudahi omong kosongmu ya bro. Adakah orang lain selain daripada ahli Taurat dan orang Farisi dalam Matius 23 nomor 1 tadi? Adakah orang lain? Ya, kita Ada? baca pelan-pelan. Kita baca pelan-pelan ya. Kita baca ya. Ya, baca dari nomor 1-nya, silakan. Karena bahwa ada memang ada, tapi perhatikan. Maksudnya begini, kamu kalau ngajarin misalnya di antara umatmu gitu loh, dan terus kamu mention satu kelompok, bukan berarti semua umat itu kamu mention mereka munafik kan? Nah itu sebab perhatikan ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Artinya ada orang banyak, pengikut yang lain yang berbondong-bondong karena memang orang saya itu mengikut dia. Nah, Terus- berarti ada kan orang di luar Farisi dan Taurat kan? Diam Ada kan? Diam dulu botak. Di hadapan Yesus ada orang di luar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi kan, ada kan? Itu yang saya tanya. Jelas, makanya kita Itu terus. aja saya tanya, habis itu saya diam. Habis itu saya diam. Berarti pada waktu itu di hadapan Yesus ada orang-orang di luar dari ahli Taurat dan juga orang Farisi, betul? Oke, ada betul. Ya udah. Disinilah kecelakaan. Disinilah lompatan. Bukan, disinilah lompatan logikanya yang sangat celaka. Opong itu tuh. Kamu terlalu mengkarikatur dengan beraninya, bro. Terlalu mengkarikatur dengan beraninya. Paham nggak? Ini nih sesi Yesus tuh sedang ceramah gitu loh. Lalu kemudian Yesus kasih contoh. Memang di situ juga orang-orang Farisi itu menjadi contoh sekaligus pada saat yang bersamaan. Makanya Yesus ngomong, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Begitu loh. Ya, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Itulah sifat orang-orang ahli Taurat dan Farisi yang tadi suka doa di jalan, teriak-teriak, merasa paling benar, bahkan tidak segan untuk membinasakan orang lain jikalau tidak sepaham dengan mereka. Itu orang-orang munafik, bro. Janganlah berdoa seperti mereka yang berdoa di samping jalan. Itu orang Farisi seperti itu zaman itu. Konteks saat itu memang begitu, orang Farisi itu suka berdoa di jalanan biar dilihat orang hebat gitu loh. Itu di dalam konteks zaman Yesus tuh. Mereka itu orang munafik. Oke, jadi gini nah, kita gini ya, Mas Iman. Kita kembali kepada tema. Sebentar dulu, paham dulu nggak? Munafik itu dimension itu sifatnya orang Farisi yang suka doa di jalan, berteriak, terus bahkan tidak segan-segan kalau di hari Sabat mereka tidak mau loh orang itu disembuhkan. Itu orang Farisi banget. Sudah. Enggak, saya tanya dulu, kamu paham nggak? Nangkap nggak poinnya di situ? Atau kamu mau ke kebenaran? Saya tanggapin ya. Jawab dulu. Jadi Kamu jawab gimana? dulu. Jadi kamu pernah saya dulu. Sekarang saya Saya bilang sama kamu, Freeman, nggak ada satu Kristen pun yang lebih memahami Bible daripada saya. Aduh, Saya beri kamu Emang susah. penjelasan Emang susah. pemahamannya. Domba tersesat, susah meluruskan pikiran domba tersesat seperti Anda. Domba tersesat. Yesus nggak punya domba impor. Keluar dari Bani Israel, nggak punya dia. Saya bukan orang Israel. Jangan kau katakan saya domba. Iya, tahu domba tersesat. Yesus itu tidak punya domba impor dan tidak menerima domba impor. Dia hanya mengelola dan juga mengembalakan domba-domba dari Bani Israel. Tapi di sini aja saya sudah Saya menilai. pernah Tadi saya merasa, saya justru tadi dari awal saya appreciate saya kira kamu itu orang yang memang punya nilai ya sedikit berilmu lah, tidak mau mencocologikan karena kamu tak sesuai. mampu. Tapi tahu-tahunya Kamu kamu tak coba mampu. ketika Kamu saya tak berikan bisa satu memahami jawaban ke semua kamu komunikasi. secara komprehensif di dalam menjawab itu, Alkitab menjawab Alkitab, lu tiba-tiba kemana-mana gitu loh. Lu tiba-tiba tidak mau terima argumen itu, merasa diri paling benar. Tapi ternyata ya memang itulah standar kalian, itulah standar Anda secara khusus. Saya tidak mengeneral tentunya. So, I disclaim, saya tidak mengeneral itu. Jangan curhat, dengarkan dulu. Kau kan Tidak tanya curhat. pendapatku kan tadi. Kau Sekarang tanya saya pendapatku kan tadi dari Oke. argumentasimu, dari narasimu Sekarang kan. saya tanya Anda sekarang Faruk dengan jujur. Lu harus dengan jujur. Kamu Iya. di dalam pasal Baru 6 aku tadi, begini. Matius pasal 6, di dalam Matius pasal 6 tadi kamu sepakat gak dengan saya bahwa yang dimention Yesus di situ adalah orang-orang Farisi? Sepakat gak? Yang orang-orang munafik itu yang suka berdoa di jalan,
teriak-teriak tidak jelas, bahkan mempersekusi orang lain, itu orang Farisi. Sepakat nggak dulu? Sudah. Lalu kemudian Sudah. sebentar dulu. Lalu kemudian Anda mengkonfirmasi, minta validasi di mana ayat mengatakan bahwa orang Farisi itu orang munafik. Sepakat nggak? Setuju nggak? Sudah, saya tanggapin ya. Bukan, jawab dulu dong. Setuju nggak? Iya, ini saya tanggap, saya beda ayat per ayat loh. Ya udah, Saya beda ayat silakan. per ayat. Jadi ketika itu teman-teman, Yesus memang sedang memberikan pengajaran kepada orang ramai. Yes, Ada exactly. orang banyak di situ beserta dengan murid-muridnya. Oke, di antara orang ramai di situ ada ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Gitu loh. Di mana di ayat sebelumnya itu dikatakan mereka itu menduduki tempatnya Musa. Tapi mereka tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Musa kepada mereka. Nah, di luar dari situ ada orang di luar dari Bani Israel, dari ahli Taurat dan juga ahli Farisi tadi. Jadi perkataan munafik di situ, Yesus tak berkata kalian ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang munafik, tidak ada. Maka di dalam kitab Matius 6 nomor 5 tadi, ketika berbicara tentang sifat dari sifat, yaitu sifat munafik tadi, tak serta merta disampaikan kepada orang-orang Farisi. Karena gini, munafik itu adalah sifat, kan gitu. Farisi itu adalah kelompok, kan gitu. Nggak bisa disamakan. Kalaulah dikatakan Farisi itu munafik, contoh nih, saya katakan kepada mungkin gua Firman, Kristen itu munafik, salah nggak perkataan itu? Salah. Gitu loh. Apalagi kalau Yesus mengatakan ahli Taurat itu munafik, salah. Termasuk juga berarti Yesus itu munafik. Kalau sempat Yesus menggunakan diksi munafik kepada ahli Taurat, Yesus ahli Taurat juga. Berarti dia munafik juga. Karena apa? Dalam Matius 5 nomor 17-18, Matius 10 nomor 5 sampai 6, Matius 5 sampai 17, Matius 5 17 sampai 18, Yesus mengatakan dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat. Ahli Taurat, arti kata ahli itu pewaris, penerus, pemegang. Kalau diksi munafik diarahkan secara umum kepada ahli Taurat, Yesus kena orang munafik juga, dia dikatakan. Baru pelanggaran kita, kena pelanggaran, rungkat, kena pelanggaran. Itu jin dulu. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.